Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Dewi Nur dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan metode weight estimation by the estimate absolute residual pada analisis regresi linier berganda berdasarkan data pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Weight estimation by the estimate absolute residual atau WRAR menurut Salik dan Erar pada tahun 2016 dalam penelitiannya mengatakan bahwa WRAR merupakan metode pembobotan baru untuk mengoreksi heteroskedastisitas varian tipe BDR atau butterfly distributed residual, di mana plot mengecil kemudian membesar membentuk cekungan sehingga menyerupai sayap kupu-kupu dengan melibatkan model regresi dan menghasilkan sisaan yang diperoleh dari penduga MKT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana taksiran parameter koefisien regresi linier berganda jika terjadi masalah heteroskedastisitas varian sisaan tipe BDR dengan menggunakan metode WRAR. Dalam penelitian ini digunakan Subversa 9.2. Untuk variabel tak bebasnya adalah PAD Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Untuk variabel bebasnya ada pengeluaran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan PDRB. Bentuk heteroskedastisitas varian sisaan tipe BDR yaitu sebagai berikut, di mana plot membesar kemudian mengecil, membentuk cekungan dan menyerupai sayap kupu-kupu. Uji visual heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa plot standaris residual dengan variabel PPD memiliki pola yang mengecil kemudian membesar sehingga terbentuk cekungan seperti pola sayap kupu-kupu yang dinamakan heteroskedastisitas tipe BDR. Penerapan metode WRAR. Yang pertama, mencari nilai parameter regresi dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Dengan rumus, beta topi sama dengan X transpose dikali X diimpulskan dikali X transpose dikali Y. Pada MKT diperoleh nilai beta dan model regresi linier berganda sebagai berikut. Dan nilai sisaan dicari dengan rumus E sama dengan Y min Y topi atau RI min YI topi. Selanjutnya, memperoleh nilai titik pusat dari residu mutlak dan menghasilkan parameter regresi baru. Yang pertama, mencari nilai A sebagai parameter baru berdasarkan rumus AI sama dengan D transpose dikali D diinverskan dikali D transpose dikali RI absolut, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Maka nilai titik pusat atau M topi berdasarkan rumus M topi sama dengan min 0,5 A1 per A2, yaitu M topi sama dengan 9,5864244. Selanjutnya, mencari nilai variabel eksternal terpusat atau OI dengan rumus OI sama dengan DJ min M. Selanjutnya, cari nilai theta sebagai parameter regresi baru berdasarkan rumus theta sama dengan O transpose dikali O diinverskan dikali O transpose dikali RI absolut. Dan didapat nilai theta yaitu sebagai berikut. Dengan nilai theta, maka nilai RI topi absolut dapat dihitung berdasarkan rumus RI topi absolut sama dengan O dikali theta. Selanjutnya, mencari nilai pembobot atau WI yang merupakan MKT terboboti dengan mencobakan setiap nilai skalar pada persamaan berikut. WI topi sama dengan RI topi absolut pangkat gamma, di mana RI topi absolut tidak sama dengan 0 dan gamma bernilai dari min 2 sampai 2. Kemudian, hasilnya diaplikasikan ke dalam suatu persamaan baru untuk menentukan skalar yang memaksimumkan fungsi log likelihood. Persamaannya yaitu sebagai berikut, di mana gamma merupakan skalar yang memaksimumkan fungsi log likelihood, sigma I kuadrat menyatakan nilai MSE yang telah diboboti, dan nilai skalar yang memaksimumkan fungsi log likelihood, yaitu bernilai 0,5. Penaksiran parameter koefisien regresi dengan metode WRAR. Nilai estimasi parameter regresi baru diperoleh berdasarkan rumus BW sama dengan X transpose dikali W dikali X inverskan dikali X transpose dikali W dikali Y, dan didapat nilai beta dan model regresi linier berganda metode WRAR yaitu sebagai berikut. Untuk mean square error, pada metode OLS dengan rumus MSE sama dengan sigma Y min Y topi dikuadratkan per N, didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk metode WRAR dengan rumus MSEW sama dengan sigma W topi dikali Y min Y topi dikuadratkan per N min K, mendapatkan nilai sebagai berikut. Dari tabel terlihat dengan menurunnya nilai MSE menggunakan metode WRAR, maka menunjukkan bahwa metode WRAR lebih baik digunakan daripada metode OLS untuk kasus heteroskedastisitas varian sisaan tipe BDR. Kesimpulan,
Berdasarkan penelitian pada data PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa metode WRAR pada data heteroskedastisitas tipe BDR telah menghasilkan nilai parameter regresi baru yang lebih efisien daripada nilai parameter regresi yang diperoleh berdasarkan metode MKT, karena nilai MSE yang kecil menunjukkan tingkat kesalahan atau error yang lebih rendah. Untuk sarannya, penelitian ini dilakukan untuk estimasi parameter regresi baru. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan uji lanjutan untuk mengoreksi apakah masih terdapat masalah heteroskedastisitas varian sisaan atau tidak. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan selanjutnya dengan menambahkan variabel yang belum diteliti untuk menghasilkan pemodelan yang lebih baik. Sekian penelitian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.